Saudara, Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Salah satu alasannya karena dominasi partai politik tertentu. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan sejumlah pertimbangan putusan menghapus ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra yakni adanya dominasi partai politik tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berakibat pada terbatasnya hak konstitusional pemilih. Satu, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Tiga, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. Empat, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut menanggapi putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Jokowi mengatakan putusan MK final dan mengikat sehingga harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Terkait dampak putusan MK yang memberi jalan semua partai politik bisa mengusung capresnya sendiri, Jokowi bilang harapannya memang muncul calon alternatif. Ya, itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Karena lebih banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya, harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menilai ambang batas pencalonan presiden harus diusulkan parpol atau gabungan parpol dengan perolehan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional bertentangan dengan konstitusi. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Politisi Partai Nasdem sekaligus Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsayuda menyatakan akan taat pada putusan MK. Rifki akan menggelar rapat komisi untuk menindaklanjuti putusan MK yang mengamanatkan rekayasa konstitusional, termasuk antisipasi jika terlalu banyak calon presiden. Saya tentu akan segera mengagendakan, membicarakan ini dengan teman-teman di Komisi 2 bagaimana menindaklanjutinya, karena dalam putusan nomor 62 tahun 2025 kemarin Mahkamah Konstitusi juga menegaskan selain menyatakan bahwa presidensial threshold menjadi 0%, DPR dan pemerintah juga diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi atau constitutional engineering dengan mengacu pada beberapa hal. Salah satu yang paling penting adalah agar jumlah calon presiden jangan terlalu banyak. Politisi PKB Daniel Johan menyebut partainya akan mengkaji lebih lanjut putusan MK. Menurutnya, putusan MK membawa akibat demokrasi makin dinamis. Namun di sisi lain, banyaknya calon presiden akan membuat rakyat tidak fokus.
PKB secara khusus akan mempelajari secara detail, nanti akan ada tim khusus yang akan memahami lebih detail, dan tentu kita akan mendengarkan dinamika masukan dari masyarakat, dari pengamat. Pertama tentu positifnya demokrasi akan semakin dinamis, rakyat akan semakin banyak pilihan, tetapi kalau terlalu banyak pilihan pun nanti juga rakyat menjadi tidak fokus. Dan Direktur Netgrid Hadar Nafis Gumai mengatakan tak perlu khawatir putusan MK memicu munculnya banyak capres. Menurut Hadar, putusan MK justru mematok agar capres jangan terlalu sedikit. Kalau potensi menangnya tidak tinggi, tentu mereka lebih baik bergabung dengan yang lain gitu. Nah jadi ini sudah nature-nya menurut saya. Jadi nggak perlu khawatir juga kita akan berlebihan. Walaupun lagi-lagi MK memberikan patokan kan, jangan ada dominasi. Justru patokannya terbalik. Jangan terlalu sedikit gitu. Warningnya di luar patokan itu jangan kebanyakan misalnya kira-kira. Meski menyatakan ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional, dalam sidang putusan MK juga mengusulkan rekayasa konstitusional oleh DPR dan pemerintah dan melibatkan partisipasi semua pihak untuk mencegah potensi terlalu banyak calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden, tapi juga meminta pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah melakukan rekayasa konstitusional mencegah terlalu banyak calon presiden dan wakil presiden yang bisa maju. Apakah penghapusan ambang batas pencalonan presiden otomatis memicu terlalu banyak pasangan calon? Di sisi lain, apakah penghapusan ambang batas memberi jalan mengurangi dominasi partai politik tertentu dalam pencalonan presiden? Kita bahas sore hari ini bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia periode 2004-2007 sekaligus juga Guru Besar Hukum Unhas Hamid Awaludin, dan bergabung juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam, serta akan bergabung nanti bersama kami dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Saya mau menyapa terlebih dahulu Pak Hamid, selamat sore. Mas Umam, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey, sore Prof Hamid. Selamat sore. Ya, Pak Hamid, jadi saya mau minta pandangannya Prof dulu. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terbaru dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, ini banyak yang mengaitkan langsung nih dengan Pilpres 2029. Padahal Pilpres 2024 saja baru selesai begitu. Nah jadi artinya sudah mulai ancang-ancang dengan penghapusan ambang batas untuk pencalonan presiden ini untuk di 2029 sudah mulai ancang-ancang nih dari sekarang ini, pandangannya Prof? Bukan ancang-ancang, mempersiapkan untuk menghindari adanya calon minimal. Karena kan kita ini sudah 3 kali menyelenggarakan pemilihan presiden hanya selalu 2 pasangan calon kan, 2014, 2019, dan 2024. Nah, orang selalu khawatir bahwa kalau tidak ada ambang batas, maka banyak calon. Kalau banyak calon, ribet penyelenggaraan pemilu. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Tidak akan ribet. Kita pernah punya pengalaman 2004. Pertama kali kita menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung adalah 2024. Ada 5 calon kan? 5 pasangan calon. Sama sekali tidak ribet. Penyelenggaraannya sangat baik, sangat bersih, melahirkan pasangan SBY JK pada saat itu. Padahal semua orang khawatir ketika itu karena banyak calon. Yang kedua, akan terjadi rasionalisasi nanti. Mungkin 2029 katakanlah 10 calon. Tapi mungkin setelah itu berkurang dan sebagainya. Akan terjadi rasionalisasi para calon. Pertama, kalau dilihat partainya, perolehannya sekian, ya dia tidak akan mungkin berani mencalonkan diri kan, daripada buang waktu, buang uang dan sebagainya. Akan terjadi penyesuaian diri secara rasional itu. Jadi tidak perlu terlampau dikhawatirkan. Membuka keran ini akan membuka banyaknya peluang menjadi presiden. Karena Prof yang bukan dibicarakan sekarang hanya banyaknya saja, tetapi juga kira-kira siapa yang paling potensial bisa melawan petahana nih? Ada narasi jangan-jangan Mas Anies maju lagi atau Pak Ahok misalnya atau yang lain. Saya juga bingung Anda tidak menyebut nama saya. Ya bisa Prof salah Jadi satunya begini kan. Ya,
Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah terobosan memberi pilihan kepada rakyat. Demokrasi itu adalah menu makanan, pilihannya banyak. Yang kedua, memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa yang lain untuk memaklumkan diri, mendeklarasikan diri bahwa dia juga punya hak untuk dipilih selain memilih. Yang ketiga, efek positifnya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya pemaksaan koalisi antara partai. Itu yang saya paling salut dengan putusan ini. Kalau toh partai politik tersebut berkoalisi satu dengan lainnya, itu karena keikhlasan, bukan karena paksaan dalam rangka mencapai target 20%. Ya, itu luar biasa menurut saya. Ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan para hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, pertanyaan yang sama juga saya tujukan ke Mas Umam. Siapa sebenarnya yang paling potensial bisa melawan petahana dengan putusan MK yang baru-baru ini, Mas Umam, kalau gitu nih? Ya, terima kasih Mbak Audrey. Itu pertanyaan menarik, tapi agak prematur untuk kemudian diajukan pada momentum 100 hari pemerintahan baru. Tetapi artinya bahwa nanti di penghujung pemerintahan ini akan ditentukan oleh bagaimana kemudian approval rate atau assessment dari masyarakat umum terhadap kinerja pemerintahan yang ada saat ini. Kalau misal kemudian ada penilaian yang sekiranya cukup kritis, yang kemudian mampu ditawarkan oleh tokoh-tokoh tertentu, maka kemudian itu berpotensi menjadi potential challenger atau penantang yang cukup potensial. Nama-nama itu rasanya tidak jauh dari beberapa nama yang kemarin masuk di dalam bursa di Pilpres 2024. Mulai dari Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, termasuk juga barangkali pemenang dari Pilkada DKI Jakarta, yaitu Pak Pramono Anung, yang notabene berpotensi menjadi kuda hitam misalnya, yang kemudian akan mendapatkan dukungan dari partai dan tidak ada halangan dalam konteks threshold ke depan. Nah, ini yang kemudian akan memunculkan cukup banyak spekulasi, cukup banyak dinamika, termasuk akan ditentukan oleh bagaimana dinamika di internal parlemen nantinya, terutama di 2025, 2026, kalau misal kemudian DPR mulai menggodok omnibus law bidang politik yang berpotensi menguatkan atau bahkan menganulir atau setidaknya merasionalisasi sesuai dengan konteks kepentingan partai-partai sesuai dengan keputusan dari MK yang lalu. Oke, artinya dengan mulai dengan sekarang nih, siapapun, bukan hanya Pak Presiden, Menteri juga, atau siapapun lah, semua orang jadi sekarang ekstra kerja keras banget untuk kemudian bisa dilirik nanti di 2029. Meskipun ini kita baru awal tahun banget di 2025. Ya, kalau misal kita merujuk kepada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi, maka artinya semua terutama ketua-ketua umum partai memiliki potensi yang cukup terbuka untuk maju dan menggunakan kekuatan politiknya melalui partai untuk maju dalam kontestasi ke depan. Meskipun kita juga harus mengawal kabar baik demokrasi ini, terutama di dalam konteks penggunaan politisasi penegakan hukum yang berpotensi kemudian menjadi alat untuk Baik, agak terputus-putus. Belum tentu bisa terjadi secara alamiah, tetapi juga bisa di-engineer dengan berbagai skema isu, dengan politisasi kekuatan kasus tertentu, dan ini harus kita kawal bersama. Nah, di sini juga sudah bergabung bersama kami dari Partai Golkar, ada Bang Doli. Selamat sore, Bang Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Bang Doli. Jadi sebenarnya sebagai partai tertua, partai besar juga, ini sebenarnya Golkar makin diuntungkan atau makin dirugikan nih dengan putusan MK? Ya, saya kira kita tidak dalam konteks membicarakan ini dalam untung atau rugi gitu ya. Karena ya ini putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam sistem hukum di negara kita ini final and binding ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau ya kita harus terima ya. Misalnya kalau saya secara pribadi kemarin tetap mengusulkan presidensial threshold ini masih perlu ya, walaupun tidak 20-25 gitu, tapi tidak harus dinolkan dengan alasan karena memang kita ingin mencari satu orang yang terbaik di Republik ini dari 250 juta orang gitu. Tapi itu nggak relevan lagi sekarang karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ambang batasnya 0%. Nah, tinggal saya begini, saya mencatat ya
setiap putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang terkait dengan soal sistem pemilu, sistem politik dan demokrasi kita, itu selalu ada catatannya. Catatannya itu adalah meminta kepada pembentuk atau pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional, untuk memberikan dukungan terhadap putusan itu. Berkali-kali ini. Jadi, nah ini artinya relevan dengan apa yang sudah diwacanakan, didiskusikan oleh publik dalam setidaknya 3 bulan terakhir setelah pemilu, bahwa kita memang harus melakukan perubahan sistem, penyempurnaan sistem pemilu kita gitu loh. Nah, apalagi kan putusan ini jelas ya bahwa tidak boleh ada catatannya, tidak boleh ada yang merasa mendominasi ya antara politik dan gabungan politik yang lain. Kemudian kalau yang tidak mencalonkan nanti nggak boleh lagi calon di berikutnya gitu. Nah ini yang saya kira harus ditindaklanjuti. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri juga putusan ini gitu. Nah pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan mekanisme kedepannya untuk ditindaklanjuti? Karena juga ada catatan dari MK juga, jangan terlalu banyak nanti paslonnya, jangan juga terlalu dikit untuk paslon di pemilu 2029. Usai jeda kami kembali, tetaplah di Kompas Petang. Jadi di awal tahun ini juga menjadi kado bagus ya Prof ya, mulai start dari 2025, jangan hanya last minute saja di 2029 misalnya nanti ramai-ramai siapa yang calonnya, siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya, di situ baru muncul. Justru sekarang lah ini muncul potensi-potensi baru. Berbuat. Gimana Prof? Silakan. Ini adalah kesempatan bagi para menteri, para teman-teman yang dari parpol untuk berbuat sesuatu, untuk dilirik ke depan. Ada waktu Anda investasi 5 tahun ini. Jangan dadakan investasinya. Oke, tapi gimana juga ini menjamin Mas Umam dengan putusan MK ini, meskipun nanti kan harus dibahas lagi ya di Komisi 2, menjamin juga pada saat tadi Pak Prof bilang siapapun bisa kemudian kerja keras termasuk para menteri. Nah ini juga tetap menjamin bahwa kinerja di era pemerintahan Pak Prabowo juga tetap baik begitu, tapi satu sisi juga jangan hanya nanti siapa menterinya yang paling bagus dan kemudian ini hanya untuk panggung di 2029. Iya Mbak Audrey, ini menjadi sebuah panggung terbuka untuk semua kekuatan politik tertentu, untuk semua tokoh, untuk kemudian mampu menjadi alternatif tokoh yang sekiranya berpotensi kemudian mengakumulasi kekuatan elektoral untuk maju di Pilpres 2029. Meskipun di saat yang sama, putusan MK ini adalah menjadi bagian dari ujian loyalitas koalisi pemerintahan saat ini. Karena kalau misal kemudian ini diberikan ruang terbuka, kemudian kekuatan-kekuatan partai, baik partai parlemen, baik termasuk juga partai non-parlemen, kemudian diberikan ruang yang setara untuk mengajukan nama yang juga potensial di kepemimpinan yang akan datang, maka ini berpotensi kemudian juga mengganggu konsentrasi mereka. Nanti akan ada fenomena yang merasa ganteng, yang merasa paling cantik, dan itu kemudian berpotensi menciptakan ruang kompetisi, baik yang sifatnya sehat maupun yang tidak sehat. Nah, ini yang kemudian tentu perlu di-manage dalam konteks leadership di dalam kekuatan pemerintahan sendiri, dan saya yakin juga Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu, tentu juga ingin mencoba untuk memanage dinamika di internal pemerintahannya. Tidak ada yang kemudian apa istilahnya terlalu kemajon, lebih dominan gitu ya. Saat yang sama juga tentu kerja-kerja itu harus terukur dan tentu didasarkan pada target-target pemerintahan yang ada. Meski tentu masing-masing memiliki agenda kepentingan yang sama menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Jadi putusan MK-nya sudah ada, Bang Doli. Ini berarti harus melalui revisi Undang-Undang Pemilu dong? Iya, jadi justru menurut saya itu yang penting. Daripada kita membicarakan orang harus siap-siap di 2029, kira-kira begitu ya. Karena kita harus siapkan dulu aturan mainnya. Ini kan baru mengajak kita untuk entry point bahwa revisi undang-undang itu perlu. Nah ini tidak bisa juga berdiri sendiri, presidential threshold ini gitu ya. Masih harus juga didukung. Misalnya begini, kalau kita tidak ikuti dengan aturan yang seperti perintah Mahkamah Konstitusi itu ya, nanti juga tadi seperti yang disampaikan bisa terjadi persaingan atau kompetisi yang tidak sehat selama 5 tahun ini. Misalnya ya, kalau misalnya kita tidak atur soal partai politik misalnya ya,
kan tadi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa setiap peserta partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden wakil presiden. Nah kalau kita tidak atur nanti ada 200 partai politik yang menjadi peserta pemilu gitu misalnya, ya berarti ada 200 calon presiden dan calon wakil presiden kan. Nah ini kan menurut saya ya itu situasi yang tidak terkontrol dan tidak kita inginkan. Nah itu gimana caranya misalnya, tuh Bang Doli supaya tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit begitu? Nah, undang-undangnya, revisi undang-undang itulah yang sekarang menjadi perlu. Makanya saya lebih concern bagaimana pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah, ya Pak Prabowo khususnya yang beberapa kali menyampaikan bahwa kita perlu mencari sistem yang ideal, kemudian partai-partai politik mendorong kepada fraksi-fraksinya di DPR untuk segera mengkonkretkan, ya, mengagendakan secara serius kapan ini dimulai revisi undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kalau saya termasuk undang-undang partai politik. Kemudian bagaimana tadi siapa yang ngambil inisiatif, ya, kita sudah sepakat masukkan dalam prolegnas di 2025. Tapi siapa yang menginisiatif? Apakah pemerintah yang menyiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya atau metodologinya bagaimana? Kalau saya kan kemarin pernah melontarkan dibahas melalui metodologi omnibus law misalnya. Apakah omnibus law yang disepakati atau kodifikasi atau satu-satu. Nah, dan itu momentumnya sekarang. Ya, di 2025 inilah kita punya cukup energi, cukup waktu jauh dari pemilu 29 supaya kita tidak tertarik-tarik nanti kalau kita bahas nanti di ujung di 2009. Nah, ini bisa bias gitu loh. Nah, makanya sekali lagi saya katakan putusan ini harusnya mendorong menambah alasan kita semua elemen bangsa termasuk DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang konkret langsung membuat jadwalnya. Nah berarti kalau begini Prof. Hamid dengan kalau misalnya putusan MK-nya sudah keluar tapi belum direvisi undang-undangnya berarti putusannya itu belum berlaku begitu nanti? Ya. Putusannya sudah berlaku sejak ditetapkan, implementasinya membutuhkan dasar pengaturan yang bernama undang-undang, ya kan? Kan tidak ada pemilu sekarang kan? Pemilu nanti 5 tahun kemudian. Untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan putusan MK tadi, itulah undang-undang pemilu yang menjadi jurisdiksi pemerintah dan wakil rakyat kita di DPR. Itu konteksnya begitu. Tapi kalau tidak dibahas-bahas alias misalnya diulur-ulur kali misalnya? Pasti dibahas karena teman-teman DPR punya kepentingan untuk mencalonkan orangnya. Jadi mereka lah teman-teman DPR pasti lebih entusiastik membahasnya ini undang-undang. Karena ada kepentingan politik yang ingin dicapai pada pemilu 2029. Saya tidak khawatir itu tentang lambatnya ini, pasti semua mau menyesuaikan diri dengan putusan MK tersebut. Oke, Mas Umam sebenarnya kalau menurut pandangannya Mas Umam, gimana sih mekanisme yang paling ideal mungkin menurut versinya Mas Umam untuk mencegah tadi ya tidak terlalu banyak calon-calonnya tapi juga tidak terlalu sedikit untuk tidak membatasi juga untuk pilihan publik nanti? Ya tentu semuanya nanti akan disesuaikan dengan cara pandang dan juga aspirasi politik dan juga kepentingan dari sejumlah partai-partai di parlemen dan juga pemerintah. Tetapi spirit dari pembatasan itu tentu cukup baik sebenarnya. Supaya kemudian tidak memunculkan kegaduhan, kemudian hal-hal yang tidak produktif. Maka kalau misal kemudian rasionalisasi terhadap presidential threshold sebenarnya juga cukup make sense. Let's say sekitar 15% atau 10% misalnya, saya pikir itu juga menjadi penting untuk dipertimbangkan ke depan. Dan di saat yang sama juga perlu dilakukan batasan angka maksimal dalam pembentukan koalisi. Sehingga kemudian tidak ada skema memborong kekuatan partai. Sehingga kemudian memunculkan dominasi yang lagi-lagi atas nama rasionalitas dan juga analisa prediktif yang sifatnya berpotensi menang lebih besar. Akhirnya kemudian semuanya ngelumpuk jadi satu. Nah oleh karena itu semua itu harus diatur dengan baik. Dan saya berharap situasinya ini sangat berbeda dibanding di 2014, termasuk di 2019 dan juga 2024 kemarin. Di mana tidak ada satu kekuatan partai yang sangat dominan. Artinya kalau misalnya kemudian kita merujuk di 2022 yang lalu, seharusnya dibahas itu dengan cermat. 2021, 2022,
undang-undang sistem politik ya, baik itu partai politik, pemilu termasuk pilkada. Tetapi tampaknya ada elemen kekuatan yang mencoba untuk mempertahankan dominasi. Sehingga ketika kemudian angka 20% di judicial review di MK dimunculkan pembahasannya di DPR, seolah kemudian tidak ada yang merespon. Nah sekarang begitu kemudian ada momentum dan tidak ada satu kekuatan yang cukup dominan di dalam kekuatan parlemen, maka ini menjadi ruang kontemplasi bersama untuk memikirkan sistem yang ideal untuk kita sehingga kemudian demokrasi menjadi lebih fair. Baik, Mas Umam terima kasih untuk pandangannya Prof. Hamid, terima kasih Bang Doli, terima kasih, selamat sore. Sama-sama.